Udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bakteri dan pertumbuhannya. Nama saya Elsa Frida Palupi. Terus ada Resa Nuriza, Amanda Putri Fiaska, dan Hafiza Firasapa, sama Muhammad Fidir Jarib. Berikut ini kita akan membahas tentang definisi bakteri dan pertumbuhannya, kemudian pola pertumbuhan bakteri, faktor penghambat pertumbuhan, serta faktor pendukung pertumbuhan. Definisi bakteri dan pertumbuhan. Definisi bakteri. Bakteri termasuk dalam golongan prokariot dan merupakan sel sederhana, memiliki ukuran hanya beberapa mikron sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam menyerap zat warna gram, bakteri dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif merupakan bakteri yang menyerap zat warna pertama, yaitu kristal violet, yang menyebabkan warna ungu, sedangkan bakteri gram negatif merupakan bakteri yang menyerap zat warna kedua, yaitu safranin, dan yang menyebabkan bakteri berwarna merah. Bakteri memiliki bentuk yang berbagai macam, tetapi pada dasarnya strukturnya terdiri atas inti sel yang tidak sempurna dengan kromosom yang terdiri atas lingkaran tertutup DNA. Beberapa macam bentuk bakteri. 1. Bulat atau kokus. Bakteri yang memiliki bentuk bulat atau bola dinamakan kokus. Dapat ditemui pada genus Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria, dan lain-lain. 2. Batang atau basil. Bakteri yang mempunyai bentuk batang dinamakan sebagai bakteri Bacillus dan dapat dijumpai pada famili Enterobacteriaceae seperti Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae. Yang ketiga, seperti koma atau vibrio. Bakteri yang memiliki bentuk seperti koma, batang bengkok, atau vibrio dapat dijumpai pada bakteri Vibrio cholera. Yang keempat ada spiral. Bakteri berbentuk spiral dijumpai pada penyebab penyakit sifilis, yaitu Treponema pallidum yang memiliki panjang lengan yang berbeda. Definisi pertumbuhan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai pertambahan jumlah atau volume serta ukuran sel. Pada organisme prokariot seperti bakteri, pertumbuhan merupakan pertambahan volume dan ukuran sel dan juga sebagai pertambahan jumlah sel masing-masing individu sel dan pertumbuhan kelompok sel atau pertumbuhan populasi. A. Pertumbuhan individu sel. Pertumbuhan bakteri umumnya pembiakan dengan pembelahan diri atau divisio. Jika faktor-faktor luar menguntungkan, maka setelah terjadi pembelahan, sel-sel baru akan membesar hingga sebesar sel induk. Hal ini dimungkinkan jika peresapan zat makanan yang tersedia di dalam medium. B. Pertumbuhan populasi. Pertumbuhan dapat diamati dari meningkatnya jumlah sel atau massa sel, berat kering sel. Pada umumnya, bakteri dapat memperbanyak diri dengan pembelahan biner, yaitu dari satu sel membelah menjadi dua sel baru. Maka pertumbuhan dapat diukur dari bertambahnya jumlah sel. Waktu yang diperlukan untuk membelah diri dari satu sel menjadi dua sel sempurna disebut waktu generasi. Waktu yang diperlukan oleh sejumlah sel atau massa sel menjadi dua kali jumlah atau massa sel semula disebut doubling time atau waktu penggandaan. Waktu penggandaan tidak sama antara berbagai mikrobia, dari beberapa menit, beberapa jam, sampai beberapa hari tergantung kecepatan pertumbuhannya. Kecepatan pertumbuhan merupakan perubahan jumlah atau massa sel per unit waktu. Next. 2. Pola pertumbuhan bakteri.
Pola pertumbuhan bakteri. A. Pembiakan atau reproduksi bakteri. Sel yang tumbuh dipersiapkan untuk membelah. Laju pertumbuhan dan frekuensi pembelahan tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Dalam periode yang pendek, seringkali selama 20 menit, suatu bakteri dapat membentuk duplikatnya dengan yang lengkap, yang kemudian disebut kemampuan berduplikasi. Pada biakan pertumbuhan eksponensial, bakteri membelah setelah menggandakan 55 volume sel dengan menggandakan panjang sel. Reproduksi atau pembiakan bakteri yaitu dengan pembelahan diri atau divisio. Pembelahan biner bakteri dimulai dengan menempelnya bahan genetik pada salah satu sisi membran dari sel dewasa, kemudian diikuti dengan proses sintesis DNA dan replikasi. Setelah proses replikasi selesai, maka salah satu sisi dari membran akan membuat lekukan dan akhirnya diikuti dengan proses pemanjangan sel dan pembelahan sel menjadi dua bagian yang memiliki bahan genetika yang sama. Next. B. Pembiakan atau reproduksi bakteri. Suatu bakteri yang dimasukkan ke dalam medium baru yang sesuai akan tumbuh memperbanyak diri. Jika pada waktu-waktu tertentu jumlah bakteri dihitung dan dibuat grafik hubungan antara jumlah bakteri dengan waktu, maka akan diperoleh suatu grafik atau kurva pertumbuhan. Pengamatan jumlah sel dalam waktu yang cukup lama akan memberikan gambaran berdasarkan kurva pertumbuhan bahwa terdapat fase-fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan bakteri dapat dipisahkan menjadi 4 fase utama. Fase lag atau fase lamban, fase pertumbuhan eksponensial atau fase pertumbuhan cepat, fase stasioner atau fase statis, dan fase penurunan populasi atau fase pematian. Fase-fase tersebut menunjukkan keadaan bakteri dalam biakan pada waktu tertentu. Di antara setiap fase terdapat suatu periode peralihan di mana waktu dapat berlalu sebelum semua sel memasuki fase yang baru. Kurva pertumbuhan bakteri. Ada fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Selanjutnya, fase lag. Setelah inokulasi, terjadi peningkatan ukuran sel, mulai pada waktu sel tidak atau sedikit mengalami pembelahan. Fase ini ditandai dengan peningkatan komponen makromolekular, aktivitas metabolik, dan kerentanan terhadap zat kimia dan faktor fisik. Faktor lag merupakan suatu periode penyesuaian yang sangat penting untuk penambahan metabolit pada kelompok sel, menuju tingkat yang setara dengan sintesis sel maksimum. Yang kedua ada fase lag atau fase eksponensial. Pada fase ini, sel berada dalam keadaan pertumbuhan yang seimbang. Selama fase ini, massa dan volume sel meningkat oleh faktor yang sama dalam inti rata-rata komposisi sel dan konsentrasi relatif metabolit. Selanjutnya, fase stasioner. Pada saat digunakan, kondisi bikin rutin, akumulasi produk limbah, kekurangan nutrien, perubahan pH, dan faktor lain yang tidak diketahui akan mendesak dan mengganggu pembiakan, mengakibatkan penurunan kecepatan pertumbuhan. Selama fase ini, jumlah sel yang hidup tetap konstan untuk periode yang berbeda, bergantung pada bakteri, tetapi pada akhirnya menuju periode penurunan populasi. Selanjutnya, fase kematian. Pada saat medium kehabisan nutrien, maka populasi bakteri akan menurun jumlahnya. Pada saat ini, jumlah sel yang mati lebih banyak daripada sel yang hidup. Yang tiga, faktor penghambat pertumbuhan. Faktor penghambat pertumbuhan, pertama ada faktor biotik, faktor-faktor yang disebabkan jasad atau mikrobia, atau kegiatannya yang dapat mempengaruhi kegiatan atau pertumbuhan jasad atau mikrobia lain. Faktor-faktor tersebut antara lain ialah adanya asosiasi atau kehidupan bersama di antara jasad. Asosiasi dapat dalam bentuk komensalisme, mutualisme, parasitisme, simbiosis, sinergisme, antibios, dan sintropisme. Yang kedua, faktor abiotik merupakan komponen tak hidup dan
tak hidup dari ekosistem seperti temperatur, konsentrasi bahan, konsentrasi ion hidrogen, logam berat, dan radiasi. Faktor biotik. Pertama ada komensalisme merupakan asosiasi yang sangat renggang, di mana salah satu jenis mendapatkan keuntungan sedang lainnya tidak mendapat keuntungan atau kerugian. Yang kedua ada mutualisme merupakan bentuk asosiasi di mana masing-masing jenis mendapatkan keuntungan. Sering simbiosis dipakai untuk menyatakan bentuk asosiasi yang mutualistik. Tetapi sekarang orang lebih banyak menggunakan istilah mutualisme sebagai contoh mutualisme antara bakteri Rhizobium dengan polongan-polongan. Yang ketiga, parasitisme merupakan bentuk asosiasi di antara parasit dengan jasad inang. Jasad parasit yang obligat dapat merusak jasad inang dan pada akhirnya memusnahkan. Keadaan ini akan dapat pula memusnahkan atau melenyapkan parasitnya sendiri karena jasad inang sebagai sumber Simbiosis. Simbiosis ialah asosiasi antara dua atau lebih jasad atau mikrobia di mana satu jenis atau spesies di antara jasad yang berasosiasi tersebut mendapat keuntungan. Sedangkan jasad yang lain mungkin mengalami kerugian atau tidak, tergantung pada macamnya simbiose. Simbiose dapat dibedakan 3 macam. Yang pertama ada komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Sinergisme. Sinergisme ialah suatu bentuk asosiasi yang menyebabkan terjadinya suatu kemampuan untuk melakukan perubahan kimia tertentu dalam suatu substrat atau medium. Tanpa sinergisme, masing-masing mikroba tidak mampu melakukan perubahan tersebut. Terus ada antibiosis. Antibiosis biasanya juga disebut antagonisme atau amensalisme. Ialah suatu bentuk asosiasi antara jasad atau mikroba yang menyebabkan salah satu pihak dalam asosiasi tersebut terbunuh, terhambat pertumbuhannya, atau mengalami gangguan-gangguan yang lain. Contohnya, adanya pembentukan toksin dan zat-zat antibiotika oleh salah satu mikroorganisme pada suatu asosiasi. Terus ada sintropisme. Sintropisme biasanya juga disebut nutrisi bersama atau mutual nutrition. Ialah bentuk asosiasi yang lebih kompleks, sebab biasanya terdiri atas berjenis-jenis mikroorganisme yang satu dengan yang lainnya akan saling mensimulasi kegiatan atau pertumbuhannya. Misalnya mikroba jenis pertama akan menguraikan suatu substrat yang hasilnya dapat digunakan dan diuraikan oleh mikroba jenis kedua, dan yang hasilnya dapat digunakan oleh mikroba jenis ketiga, dan seterusnya. Yang hasilnya akhirnya dapat mensimulasi kegiatan mikroba jenis pertama. Terus ada faktor abiotik. Yang pertama, temperatur. Pembelahan sel sangat sensitif terhadap kerusakan yang disebabkan oleh suhu. Temperatur yang tinggi juga dapat menyebabkan denaturasi protein dan enzim, sehingga aktivitas metabolisme terhenti. Waktu yang dibutuhkan untuk sterilisasi umumnya berhubungan dengan temperatur paparan. Hubungan ini disebut waktu kematian termal, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mikroorganisme pada temperatur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, konsentrasi bahan.
Beberapa bahan bersifat mematikan untuk bakteri. Ketika digunakan pada konsentrasi yang tinggi, bahan lain pada konsentrasi rendah dapat stimulasi, memperlambat, bahkan membunuh organisme. Yang ketiga ada konsentrasi ion hidrogen. Konsentrasi hidrogen mempengaruhi peranan bakterisida dengan cara mempengaruhi organisme dan bahan kimia dalam bakterisida. Suatu peningkatan pH akan meningkatkan muatan dan dapat merubah konsentrasi efektif bahan kimia pada permukaan sel. Terus ada logam berat. Logam berat ini berfungsi sebagai antimikroba karena dapat mempresipitasikan enzim-enzim atau protein esensial lain dalam sel. Logam-logam yang dapat mempengaruhi secara umum adalah Hg, Ag, As, Zn, dan Cu. Terus ada radiasi. Sinar matahari memiliki aktivitas bakterisida dan memainkan peranan penting dalam sterilisasi yang bersifat spontan yang terjadi dalam keadaan alami. Peran desinfektan tersebut terutama karena kandungan sinar ultravioletnya. Efektivitasnya cahaya ultraviolet sebagai bahan mutagenik dan mematikan berhubungan erat dengan panjang gelombangnya. Mekanisme efek mematikan pada bakteri karena absorpsi menyebabkan kerusakan DNA. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang pertama ada faktor nutrisi. Mikrobia pada tumbuh dalam medium mengandung satu atau lebih nutrisi. Keragaman nutrisi akan mempercepat pertumbuhan mikroba. Sumber karbon yang biasa diserap oleh fungi adalah glukosa. Pada bakteri, mereka memiliki kemampuan yang sangat besar dalam menggunakan bahan makanan yang tersebar. Yang kedua, temperatur atau suhu. Faktor temperatur merupakan faktor lingkungan terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan dan kehidupan mikroba karena enzim yang menjalankan metabolisme sangat peka terhadap temperatur. Berdasarkan temperatur minimum, optimum, dan maksimumnya, yang dimiliki mikroba digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu mikroba psikofil, mikroba mesofilik, dan mikroba termofilik. Psikofil biasanya antara suhu minus 5 derajat sampai dengan 30 derajat. Optimumnya dari 10 derajat sampai 20 derajat Celcius. Kalau mesofilik dari 10 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Optimumnya 20 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Dan termofilik 25 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius, dan optimumnya 50 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Yang ketiga ada konsentrasi ion hidrogen. pH medium akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan. Untuk mikroba juga terdapat rentangan pH dan pH optimal. Pada fungi, secara umum pH optimum bagi fungi adalah antara 3,8 sampai dengan 5,6. Yang keempat ada konsentrasi osmotik. Konsentrasi larutan yang aktif secara osmotik di dalam sel bakteri umumnya lebih tinggi dari konsentrasi di luar sel. Faktor ini biasa disebut dengan faktor-faktor kimia atau desinfektan, di mana desinfektan merupakan bahan kimia yang menyebabkan desinfeksi, yaitu proses untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme terutama yang bersifat patogen. Next. Air. Sepertinya seperti halnya makhluk hidup yang lain, air merupakan kebutuhan mutlak yang harus ada selama kehidupan. Sebagai contoh, miselium fungi hanya akan dapat tumbuh pada larutan yang mengandung air, atau pada keadaan yang lembab. Kebutuhan oksigen. Mikroba juga dapat dibedakan berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen, yakni mikroorganisme aerob adalah mikroorganisme yang
memerlukan oksigen untuk metabolismenya. Lalu ada mikroorganisme anaerob, yaitu mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen untuk metabolismenya. Mikroorganisme anaerob fakultatif adalah mikroorganisme yang dapat hidup secara aerob ataupun anaerob, dan mikroorganisme mikroaerofilik adalah mikroorganisme yang dapat hidup dengan menggunakan sedikit oksigen. Next. Ini daftar pusakanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya.